Salam sehat Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Hari Ini bersama saya Dodi Hasanuddin. Di samping saya sudah ada anggota Komisioner KPU Kota Depok, Bang David Hermawan, betul ya? Betul. Sebagai Ketua Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Depok. Assalamualaikum Bang. Salam. Sehat nih? Alhamdulillah. Ini walaupun sudah muter-muter masih seger aja nih kayaknya. Ya harus ya? segar ya. Harus kelihatan segar terus ya. Demi suksesnya Pilkada Kota Depok ya. Betul. Luar biasa nih. Tribuners, Bang David ini soleh deh. Nah, soleh karena lulusan Universitas Islam Negeri, betul ya? Ya, UI Negeri. UI Negeri ya. Kemudian juga Universitas Negeri Jakarta, Bang. Ini susah nih kalau menghadapi beliau nih. Soleh dan punya karakter kayaknya. Bang. Oke. Gimana? Kayaknya kalau bicara keberlangsungan penyelenggaraan pilkada di Kota Depok nih ada di tangan beliau nih, karena ini beliau di bidang perencanaan. Bang, gimana Bang nih untuk bisa menyukseskan pilkada di Kota Depok di 2020? Apa yang sudah direncanakan hingga saat ini berjalan? Jadi sejak awal kita itu dalam penyelenggaraan ini kan mendapatkan hibah hibah dari pemerintah kota. Nah, itu tentunya dalam semua tahapan pilkada yaitu sudah kita rencanakan nanti uang hibah yang diamanatkan Pemda ke KPU itu dipergunakan untuk apa saja. Karena kita ada 5 divisi ya. Nah, itu mencakup seluruh 5 divisi yang ada. Jadi kegiatan dari 5 divisi ini masuk dalam anggaran hibah yang sudah kita terima. Jadi boleh dikupas nih, apa saja sih yang direncanakan untuk mensukseskan pilkada di Kota Depok? Ya, kita kalau bicara tahapan kan sejak awal itu, kalau dari saya karena saya pengampu di bidang perencanaan, data dan informasi, tentunya berkaitan dengan data dan informasi itu lebih ke ranah data pemilih kalau saya. Jadi proses pemutakhiran data pemilih dari A sampai Z itu ada di saya. Oh, ini nih, gitu ya. Bidang yang orang-orang yang punya hak pilih terdaftar, gitu ya. Jadi kalau abang waktu kemarin tuh ada petugas yang coklit. Nah itu pengampunya di kita, walaupun rekrutmennya itu ada di STE. Cuma materi-materi yang dijalankan itu kita yang ampu. Kemudian apa lagi yang direncanakan? Sebentar, agak menarik nih. Tantangannya di lapangan waktu coklit apa ya? Ya kalau di lapangan ya dari perjalanan yang diceritakan oleh petugas coklit itu, para pantarli itu. Jadi ada sebutannya, ada pantarli, ada apa tahu PAP, panitia penghutang data pemilih, PPDP. Nah, ya tapi untuk pilkada itu diserentakkan namanya pantarli, panitia petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, itu unik-unik Bang itu. Gitu ya. Jadi ada petugas yang dia datang ke rumah orang tuh digonggong anjing. Ada. Oh gitu. Iya. Waduh. Tapi anjingnya jangan kelihatan saya ada. Ada ya kan. Terus juga ada yang udah berapa kali bolak-balik orangnya nggak ketemu. Ada juga itu. Sedangkan datanya itu kan kalau tidak ketemu orang nggak boleh langsung di TMS kan harus betul-betul sampai jelas datanya baru kita bisa mengatakan dia TMS atau TMS itu tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat. Ada sampai yang dimarah-marahin ya? Ada juga. Artinya makanya dari awal itu kami udah bersurat ke pemerintah baik yang ada di kota maupun di
kelurahan ya, kecamatan dan kelurahan itu untuk bisa memfasilitasi atau memberikan informasi kepada masyarakat, kepada warganya bahwa dalam rentan waktu dari bulan apa sampai bulan apa itu ada proses pemungutan data pemilih. Jadi harapan kami dengan adanya informasi itu bisa mengurangi. Masyarakat sudah jadi lebih tahu gitu kan. Kirain mengurangi orang marah-marah. Karena sekarang gini, Bang, kita agak sulitnya itu kalau data itu kan sifatnya privasi ya. Iya, Jadi kadang orang itu agak sulit buat ini ada tahapan ya, apalagi marak kayak apa tuh peminjaman online gitu pinjol kan. Pinjol terus ya artinya Takut pemalsuan data. pemalsuan data itu kan jadi orang agak susah untuk memberikan data walaupun petugas itu dilengkapi dengan atribut-atribut ya. Resmi ya. Resmi, gitu ya. tapi tetap Mungkin didampingi ketua RT mungkin ya. Nah, itu dia. Iya. Makanya kenapa tadi kita bersurat harapannya gitu ada pendampingan. Jadi biar masyarakat juga yang didata itu merasa tenang bahwa datanya itu tidak akan disalahgunakan. Kalau manisnya apa sih di lapangan? Manisnya apa ya? Disuguhin kopi mungkin. Ya orang kita kan seneng ini ya, senang bersilaturahmi gitu kan. Kadang untuk satu rumah aja tuh bisa lama karena disuguhin kopi, disuguhin apa teh gitu kan, ngobrol akhirnya tugas dia jadi harusnya bisa dapat 3 sampai 5 rumah jadi tapi kan bisa detail memberikan sosialisasinya kan kalau gitu. Jadi Tribuners memang tantangan para petugas Pantarlih di lapangan itu cukup berat ya. Tapi itu bisa dilalui, bahkan walaupun nggak ada orangnya didatengin lagi, nggak ada orangnya didatengin lagi sampai ada tanda tangan. Sampai ada tanda tangan. Luar biasa memang nih. Jadi kemudian apa lagi setelah itu rencananya? Ya, ini rentetan kegiatan ya, kegiatan dari Datin itu, data informasi ya. Setelah dicoklit itu kan kita kemudian melakukan apa namanya rekapitulasi dari mulai tingkat PPS, kemudian ke tingkat PPK baru kita adakan rekapitulasi di tingkat kota. Jadi proses berjenjang tuh Bang, dari data kan awalnya mereka dapat dari data DP4 ya, dari Kemendagri itu kan. Terus kemudian dicoklit, kemudian menjadi daftar pemilih hasil pemutahiran DPHP. Oh, DPHP ya. DPHP dulu. DPHP. Setelah DPHP kita plenokan. Nah, setelah itu baru masuk ke DPS, daftar pemilih sementara. Jadi rekap itu masuk ke hasilnya akan ke DPS. Nah, DPS itu baru nanti ada tahapan DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, baru setelah itu selesai ditetapkanlah sebagai DPT. Nah, terkait DPT nih, Bang. Kalau nanti tanggal misalnya H-3 atau H-1 ada yang sudah 17 tahun, gimana tuh? Oh iya, jadi kita sejauh ini sudah bekerja sama dengan Disduk Capil ya, khususnya di Kota Depok. Kita tentunya itu ada pemilih potensial. Jadi potensial itu kita sudah mendata warga masyarakat Depok yang pas hari H nanti tanggal 27 itu berusia 17 tahun, itu sudah bisa untuk memilih. Serius bisa. Wih, luar biasa. Kadonya nyoblos dong. Iya. Makanya bahkan informasi dari Disduk Capil itu pemilih potensial ini nanti ketika sudah usia 17 itu secara otomatis nanti dibuatkan KTP dari Disduk Capil. Oh gitu. Tinggal nanti proses apa bisa dikirim lewat jasa kurir ekspedisi atau bisa langsung ambil di Disduk Capil. Karena itu karena di Disduk Capil kemarin itu melakukan perekaman di masing-masing sekolah. Jadi Tribuners terutama warga Kota Depok yang tanggal 27 November 2024 hari Rabu berusia 17 tahun langsung datang ke TPS. Bisa daftar dan coblos, bahkan dapat kado ya. Ya, KTP. KTP. Wah, dari Disduk ya. Dari Disduk Capil. Mungkin
di Dukcapil ingin juga mensukseskan Pilkada Kota Depok kali ya. Sangat Iya. membantu kita. Membantu gitu. kita. Luar biasa. Oke. Selanjutnya Ya dari penentuan DPT itu kan kita sudah sahkan tadi tanggal 18 September ya. Oke. DPT kita tuh di angka 1.427.000 sekian lah ya, detailnya tuh 636 atau berapa itu ya. Nah, itu sudah 1,4 juta lah DPT kita. 1,4 juta lebih kali ya. Ya, 1427. 1427. Ya, 1427. Nah, itu sudah kita sahkan di tanggal 18 September kemarin. Nah, kemudian setelah proses penetapan DPT itu kita membuka layanan untuk masyarakat yang ingin pindah memilih. Oh, pindah dapil. Pindah memilih, Oh, bukan dapil. iya. Pindah memilih ya. Pindah memilih. Iya, iya. Contoh kata misalkan dia pas tanggal 27 dia warga Depok, tapi ketika tanggal 27 dia ada tugas atau bekerja ya. Iya. Bekerja dia di Cirebon misalkan. Oh, Nah, itu. itu bisa melakukan pindah memilih dari Depok. Nanti data yang ada di DPT itu kita pindahkan nanti ke Cirebon. Tapi ya di sana cuma bisa milih gubernur aja. Oh. Karena Sayang dong. ya sayang, makanya harapannya nggak usah pindah memilih lah di sini. Tapi kalau pindah RW bisa? Pindah RW, wah lu tuh sama RW ngapain pindah, lu tinggal jalan aja. Oh, kirain harus ada. Kalau pindah kelurahan? Bisa, Tetap cuma, bisa? Cuma ya gitu kita melihat urgensinya di mana. Oh, kalau masih bisa dijangkau gitu kan, kita sarankan ya sudahlah. Oh, berarti di TPS awal ya yang sudah terdaftar ya? Ini kan kita adakan layanan pindah memilih ini supaya ada kemudahan bagi Oke. masyarakat. Jadi jangan sampai nanti karena alasan pekerjaan atau alasan belajar segala macam jadi nggak menggunakan hak pilihnya gitu. Berarti kalau memang jauh, kayak pindah tugas, kayaknya Cirebon, orang Cirebon ya, Bang David. Asli Depok. Oh, asli Depok nih. Asli Depok. Atau pindah ke Cirebon, ke Banyumas atau Jawa ya, itu dapat surat itu ya, DPT ya. Nah, DPT, layanan memilih. Oh, layanan memilih ya. Layanan pindah memilih. Layanan pindah memilih. Tapi ini ada perbedaan layanan pindah memilih dari Pileg Pilpres kemarin dengan Pilkada. Kalau Pilpres kita kan jangkauannya itu seluruh Indonesia. Oke. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada pemilihan presiden. Oke. Makanya kita bisa pindah memilih di mana saja selama di wilayah NKRI. NKRI. Kalau Pilgub, Pilkada, Pilwalkot ini hanya dibatasi untuk satu provinsi yang sama. Oh, kalau- jadi antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Jadi kalau misalnya gubernurnya Jawa Barat, kalau pindah ke Jawa Tengah nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Karena nggak ada surat suara di sana Jawa Barat. Oke. Jadi ini informasi buat warga Kota Depok yang memang ingin menyalurkan suara, jangan memang harus. Tapi ini kita memang kemarin kan di keputusan MK itu ada batasan tanggal proses pindah memilih itu. Jadi ada H-30, ada H-7. H-30 dengan H-7. Nah, yang H-30 selesai kemarin tuh. Iya, tinggal H-7 nih. Tinggal H-7 aja. Jadi masih ada kesempatan nih Nah, untuk warga tapi Depok. nggak semuanya. Oh, gitu? Ada beberapa kategori yang sampai 30 H-30 itu ada 9 kategori. Oke. Ya termasuk di dalamnya belajar, terus bekerja, terus narapidana, pasien rumah sakit, Oke. bencana alam, terus ada 9 lah. Iya. Jadi sekarang itu sampai tanggal 20 November itu masih dibuka layanan pindah memilih hanya untuk 4 kategori. Apa aja? Pertama, mendapat tugas di tempat lain. Mendapat tugas di tempat lain. Jadi mendapat tugas ya, bukan karena kerja di situ. Beda ya. Pindah tugas kan? Ya, jadi kalau kita memang misalkan kerjanya udah di Depok lama gitu kan, nah itu namanya bekerja, bukan mendapat tugas. Kalau mendapat tugas tiba-tiba saya misalkan dosen, dapat tugas untuk isi seminar di tanggal 7 atau sudah apa gitu. Nah itu kan dapat tugas harian, artinya memang terjadwal untuk mengisi di tempat lain. Gitu. Itu yang untuk bertugas tempat lain. Yang kedua, pasien rumah sakit. Pasien rumah sakit. Yang dirawat. Yang mau dioperasi. Ya, nah ini memang ada sedikit polemik ya aturan H-7 ini karena kemarin kita di pemilu kemarin pengalaman di pemilu kemarin itu
banyak pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa interval rata-rata orang sakit tuh 3-4 hari. Oh. Gitu. Jadi jarang yang sampai 7 hari ini, gitu kan? Makanya biasanya kita kalau didaftarkan H-7 sebelum pencoblosan udah pulang duluan. Iya. Gitu kan? Nah, biasanya pasien-pasien terjadwal kalau ini. Kayak misalkan pasien-pasien HD, hemodial itu kan yang cuci darah itu kan biasanya terjadwal, itu mungkin nanti bisa Berarti kalau yang menjadi catatan pasien-pasien yang tidak terprediksi, misalnya kecelakaan lalu lintas. Bukan, jadi jadi 4. Saya selesaikan dulu dah. Jadi yang ketiga itu narapidana di lapas atau rutan. Yang keempat korban bencana alam. Ya, jadi ini 4 kategori ini masih terbuka untuk melakukan pindah memilih di tempat lain. Gitu. Sampai H-7. Selesai setelah H-7 udah nggak ada layanan pindah memilih lagi. Nggak ada tuh. Intinya begitu. Waduh, ini informasi penting nih buat warga Kota Depok untuk kalau memang mau mempunyai waktu H-7 diberi kesempatan. Jadi tanggal 20 November ya. 20 November pukul 23.59. Wih, sampai malam nih. Sampai malam. Luar biasa. Jadi kalau hari biasa, bukan hari terakhir kan, hari terakhir itu memang itu sampai 23.59. Kalau biasanya itu kita jam kantor, jam pagi jam 7 sampai jam 4. Itu bisa dilakukan pindah memilih di kelurahan, di PPS, di kecamatan, atau bisa langsung ke kantor KPU. Bisa di 3 tempat. Di kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan langsung ke kantor KPU Kota Depok di Jalan Margonda. Enak sekalian jalan-jalan. Selanjutnya apa, Bang? Nah, kalau agenda utama dari Datin itu ya itu tadi di awal saya sampaikan, dia adalah melakukan pemutakhiran data pemilih. Mutarli ya, pemutakhiran data pemilih. Jadi dari data mentah, kemudian kita coklit, terus kita saring, barangkali ada yang belum terdata segala macam. Nah, sampai disahkannya DPT. Selesai itu tugas Datin. Paling nanti pengurusan DPTB tadi, pemindah memilih itu masih bagian data informasi. Nah, kebijakan KPU RI hari ini itu menugaskan Datin ini yang mengampu aplikasi Sirekap. Wah, ini. Nah, jadi ada kerjaan tambahan lagi. Tambahan lagi nih. Ini lebih berat nih kayaknya nih. Aduh, pengalaman pemilu kemarin kan Sirekap tuh error ya. Jadi pembicaraan di mana-mana. Saya sampai buka, kok sesama lama gitu. Iya, Sirekap itu. Nah, apa Bang yang diantisipasi oleh Abang agar yang kemarin-kemarin itu tidak terulang lagi? Jadi setelah pemilu kemarin dengan segala masukan dengan Sirekap ini, tentunya ya KPU RI dalam hal ini sebagai yang membuat secara langsung Sirekap ini itu melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi ada beberapa fitur-fitur di aplikasi Sirekap ini yang memudahkan penggunanya, terutama mengantisipasi segala kondisi yang terjadi saat penghitungan nanti. Jadi tugas Sirekap sebenarnya kita kalau ibarat hajatan ya, hajatan orang nikahan nih, kita tunggu potretnya. Kita tunggu potret. Jadi pengantin udah siap, kita foto. Gitu. Begitu juga ini data sudah siap, upload. Jadi berkaitan dengan media informasi memang datanya dari kita. Gitu. Tapi menurut saya nggak simpel loh tugas. Jadi kelihatannya simpel. Tunggu moto, cuma moto, terus sistem itu membaca karakter angka itu kan, kemudian muncul angka ketika sudah sinkron dengan C hasil yang difoto itu. Udah tinggal kita input, masuk ke sana, selesai. Cuma persoalannya nggak sesimpel itu. Ya, kadang kalau kita flashback ke belakang gitu ya, di pemilu kemarin kan masanya memang persoalan sinyal. Tapi saya pikir kalau di Depok itu sinyal relatif stabil lah ya. Kecuali mungkin di beberapa daerah. Cuma memang ya itu terkendala server. Ya.
Nah, lagi-lagi ini mungkin perlu saya tekankan bahwa Sirekap ini sebetulnya alat bantu. Oke. Alat bantu untuk melakukan Pengawasan. bukan. Ya, intinya sih pengawasan. Iya. Tapi tujuannya adalah keterbukaan informasi buat publik masyarakat. ya. Itu. Oke. Jadi Sirekap itu tujuannya itu, jadi masyarakat bisa langsung Lihat. mengakses ya. Jadi karena hasil data itu kan masuk ke info Iya. pemilu itu kan, untuk pemilihan. Di situ masyarakat bisa mengontrol langsung apakah sesuai Atau dengan tidak. penghitungan di awal di TPS atau tidak. Jadi Arti transparansi publik lah. transparansi publik sekaligus pengawasan ya. Pengawasan. Publik ya. Betul. Jadi nggak main-main tuh. Oh iya. Jadi Nah. kita betul-betul terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Iya. Kalau yang ditutup-tutupi apa dong? Nggak ada, semua Nggak ada ya? terbuka lah. Terbuka ya? Terbuka. Emang enak. Zamannya zaman terbuka memang. Udah enak itu. Bang, kan kemarin tuh sempet ada hack ya masuk ya. Jadi ketika ada informasi data berubah gitu datanya. Itu gimana tuh antisipasinya? Nah, ini kan perubahan-perubahan yang terjadi itu kan sebetulnya apa ya, kita nggak terlalu fokus karena itu. Iya. Ya, artinya tetap yang digunakan dalam hasil penghitungan nanti adalah penghitungan manual. C1. Iya, penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Oh iya. Dari tingkat TPS, terus kemudian pleno di PWK, Iya. kemudian di tingkat kabupaten kota. Ya. Jadi kita jangan terjebak ke Sirekapnya ini. Iya. Kan di awal saya katakan bahwa Sirekap ini hanya alat bantu. Oke. Cuma kadang yaitu opini-opini yang di luar masyarakat segala macam, karena ini kan proses sistem. Sistem ini kan memang dilakukan uji coba terus-menerus. Oke. Ada hal yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki gitu kan. Iya. Jadi persoalan polemik itu tadi kan saya bilang di awal, Sirekap ini memang menjadi persoalan di pemilu kemarin. Iya, emang seru ya. Seru. Jadi banyak warga termasuk saya bahwa Sirekap itu memang hasil lahir, ternyata bukan ya? Bukan. Gitu. Kalau saya sih melihatnya Sirekap itu tadi transparansi informasi publik lah. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung benar atau enggak. Kalau ada masyarakat melihat ada yang tidak sesuai gitu, salah ya bisa disampaikan. Artinya kita nggak membatasi siapapun untuk dapat informasi. Gitu. Jadi masyarakat Kota Depok atau Tribuners bahwa Sirekap itu hanya alat informasi keterbukaan publik. Alat bantu. Alat bantu, bukan sebuah alat untuk menetapkan ya. Nah, betul. Jadi kalau memang ada salah ya wajar, karena bisa diperbaiki. Ya. Betul kan? Ya karena ini kan sistem ya. Iya. Hasil pastinya di putusan KPU ya nanti ya. KPU. Gitu. Dan itu pun para saksi baik dari parpol dan yang lain bisa memprotes kan kalau memang beda kan. Pernah juga apa tuh? Sirekap itu waktu itu dihentikan sementara. Iya, dihentikan tuh. Iya kan? Iya. Karena desakan publik segala macam terhadap Sirekap ini gitu kan. Iya. Nah, karena memang salah bacanya itu, jadi angka kan pakai apa sih istilahnya, itu ada istilah digitalnya itu kalau baca angka 0 OMR gitu kan. Apa itu ya istilahnya saya ada itu ya. Jadi cara membaca dia dengan foto itu komputer membaca kayak inilah, kayak ujian nasional gitu. Ada yang bulat-bulat itu. Nah, itu kita ada format bacaan seperti itu dan ada pembacaan angka. Jadi sistem komputer itu kadang salah membaca itu. Nah, makanya sekarang itu dilengkapi, Sirekap ini sudah dilengkapi dengan 20 kecerdasan. Ya, kecerdasan untuk membaca angka-angka itu. Jadi meminimalisasi kesalahan ya. Nah, makanya waktu itu sempat dihentikan ya, karena ya itu kita harus perbaiki dulu data itu, bukan lagi. Kemarin kan ada, wih suara gua gede, pas besoknya lo kok kecil. Karena ada perbaikan yang dilakukan. Karena kita sandingkan dengan C hasil yang itu kita sinkronkan dengan cara komputer baca angka itu. Oke. Gitu. Insya Allah hari ini kita sudah
2 kali simulasi ya. Oke. Simulasi jaringan simulasi rekap ini. Di tahap pertama mungkin memang masih berasa lama ya, terus yang kedua kemarin sudah jauh lebih baik. Insya Allah siap lah itu udah. Itu kalau si rekap itu berfungsinya setelah jam 1 siang atau jam berapa? Setelah penghitungan. Setelah penghitungan di TPS? Iya. Setelah sudah ada hasilnya. Oh. Jadi sudah Kan dari TPS ke kecamatan. Baru itu Bukan. Jadi di TPS sendiri sudah selesai? Jadi kita tuh ada Sirekap mobile sama Sirekap web. Oh. Mobile itu digunakan saat penghitungan selesai di TPS. Jadi KPPS itu pakai Sirekap mobile. Oh, di Jadi foto pakai ya? handphone. Kenapa mobile? Karena bisa dibawa kemana-mana. Iya. Nah, Sirekap mobile selesai, data masuk ke server kita gitu kan. Terus kemudian setelah selesai itu lanjut ke PPK. Nah, PPK itu nanti pleno dia menggunakan Sirekap web. Oke. Jadi tidak memoto lagi. Iya. Jadi menginput data yang sudah masuk dari TPS itu tadi. Oke. Gitu. Jadi memang udah terkontrol dari TPS ya? Dari TPS. Jadi jangan suzon dengan Sirekap ya? Ya. Karena itu alat bantu transformasi informasi publik, transparansi publik. Informasi publik dari KPU Kota Depok pada warga Kota Depok. Bang, ini ada yang satu nih mungkin ya, yang bisa saya tanyakan nih, yang mungkin di setiap penghitungan itu sering dilakukan. Hitung cepat, itu bagaimana? Hitung cepat. Iya. Kalau hitung cepat itu kan memang ini ya. Kalau kita sih di KPU itu nggak ada kegiatan quick count cepat itu nggak ada. Kita tuh hitung manual saja. Itu kan quick count itu memang ada pihak-pihak lembaga-lembaga yang memang dengan keilmuannya gitu kan melakukan hitungan cepat gitu dengan menggunakan beberapa sampel gitu kan. Itu memang ada beberapa yang masuk ke kita lembaga-lembaga survei itu karena kalau mereka mau terlibat memang sudah rekomendasi dari KPU. Oke. Itu. Kalau kita sih nggak ke situ kan? Karena itu bukan acuan kan? Bukan acuan kita. Kan ketetapan ya. Karena kita mengumumkan hasil itu sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU. Jadi tahapan penghitungan sampai kapan itu sudah ada terjadi. Jadi kalau hitung cepat itu secara aturan diperbolehkan ya? Ya boleh. Boleh aja ya. Dan itu harus terdaftar di KPU ya? Kalau mau masuk ya sebagai lembaga itu harus terdaftar di KPU. Artinya dia semacam apa sih kalau itu terverifikasi? Ya, terverifikasi oleh KPU. Oleh KPU. Jelas, artinya dia masukin formular rekomendasi itu kita tuh dengan legitimasi dia gitu. Iya, artinya mereka yang mau mengumumkan hitung cepat, kasarnya itu sowan dulu ke KPU. Iya. Kalau nggak sowan nggak boleh ya? Ya. Takutnya ntar salah lagi. Ntar salah lagi. Ya kan, ya itulah kan persoalan salah atau benar kan nanti jadi takutnya menggiring opini. Penilaian mereka sendiri, artinya penilaian publik ke mereka gitu. Artinya lembaga-lembaga survei yang kredibel, saya pikir hal-hal yang semacam itu udah mereka penuhi. Gitu. Artinya mereka kan menjaga kualitas informasi yang dia sampaikan kan. Bahkan ya itu kan saya ingat Milu kapan gitu kan banyak tuh lembaga survei yang gulung tikar itu. Iya, betul. Karena memang ya itu tadi kita nggak terlalu masuk ke situ lah. Jadi memang ada dampaknya sendiri bagi lembaga survei yang berbuat. Jadi ada aneh-aneh lah. Ada karmanya. Tapi Tribuners memang nanti kalau ada hitung cepat itu memang lembaganya sudah terverifikasi di KPU Depok ya. Ada, nanti kita akan sampaikan yang sudah
minta rekomendasi dari kita tuh siapa-siapa ya Pak Gili akan sampaikan. Ada puluhan ya? Oh enggak, yang kemarin sih baru 1-2 yang masuk. Baru 1-2 ya? Iya. Sampai nanti mungkin, kalau tahun kemarin? Tahun kemarin kan 2019 maksudnya? wah saya belum di KPU. Aku belum di KPU, oh, iya lupa saya. Iya, pantas mikir. Karena belum jadi anggota KPU Kota Depok. Iya. Oke Tribunas, demikian bincang-bincang kita bersama anggota Komisioner KPU Kota Depok, Bang David Hermawan. Beliau juga Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Mari kita doakan semoga Pilkada Kota Depok berjalan sukses dan damai. Jangan lupa Rabu 27 November datang ke TPS. Jangan healing dulu. Ya, Coblos dulu baru healing. betul. Demikian Tribunas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya Bang. Siap.